Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Keintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Dalam perjamuan terakhir, Yesus Kristus menjelaskan banyak hal kepada murid-muridnya. Dan ada beberapa yang sangat mendalam tentang hal-hal terakhir, khusus apa yang akan terjadi kepada semua orang yang akan mengikuti ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Katanya, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Kata-kata Yesus ini sangat menghibur kita, khusus dalam masa ini. Ketika ada banyak hal yang menggelisahkan, ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kami tahu bahwa semua rencananya itu baik. Semua yang Dia melaksanakan itu baik. Juga kami punya penyelamat, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak ada alasan untuk menjadi gelisah. Tapi memang kami masih takut atas apa yang kami harus alami, kan? Karena manusia secara kodrati takut akan semua yang akan menyakiti dia. Dan apa yang bisa menghibur hati kami ini yang gelisah dan khawatir? Tujuan terakhir. Akhirnya apa yang paling penting? Tiap kali ada sesuatu yang terjadi seperti ini, kita dibawa oleh situasi ini sampai berpikir dan bertanya diri, apa yang paling penting? Apakah itu yang saya sangat menghargai, sehingga ini harus tidak hilang. Yang lain itu boleh hilang, tapi ini jangan sampai hilang. Dan di sini, di dalam perkataannya Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir, Dia menunjukkan kepada kita apa yang terpenting. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan tempat tinggal itu akan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Jika tidak demikian, katanya Tuhan Yesus Kristus, tentu aku mengatakannya kepadamu. Seperti Dia menjanjikan, perkataanku itu benar. Saya tak pernah berbohong. Saya akan melaksanakan apa yang kujanji, itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah banyak kali saya menjelaskan kepada banyak orang, karena seringkali kita menangis atau kagum, terkejut atas apa yang terjadi kepada orang-orang baik. Benar, dia mati karena kanker, dia kecelakaan mati gitu.
eh, maka kita mungkin salah berpikir bahwa semuanya itu buruk 100%, kan? Kenapa itu harus terjadi kepada orang baik, benar? Kenapa orang baik harus mati? Tapi sebetulnya orang baik yang mati akan ke surga. Apalagi yang lebih lebih bagus, benar? Kalau orangnya ke surga, itu sangat bagus. Walaupun ya kita bisa mengerti bahwa kita sangat menghargai kehidupan kita ini. Dan harus dihargai karena ini adalah karunia dari Tuhan. Sehingga jangan berpikir membunuh diri. Benar, itu salah sama sekali. Hanya maksudnya karena perkataannya Tuhan Yesus Kristus dan situasi kita ini sekarang membawa kita untuk memikirkan hal-hal terakhir, benar, dan bertanya diri, akhirnya apa yang paling penting bagi saya? Ya, karena itu keterbatasannya manusia. Di luar ini kita sudah tidak bisa melaksanakan apapun. Kita bisa sampai gini, yang apa kita mampu melaksanakan, kasih solusi bagi ini, tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa kasih solusi. Dan akhirnya itu membuat kita berpikir apa yang paling penting. Dan yang paling penting adalah kita masuk ke surga. Kalau ada orang baik yang mati karena penyakit, ada orang baik yang mati karena kecelakaan, kalau dia ke surga itu hal yang baik. Akhirnya, benar? Bukan maksudnya bahwa kita suka penyakit dan suka kecelakaan, bukan. Itu maksudnya bahwa akhirnya yang paling penting adalah masuk ke surga. Di dalam renungan ini, kita diminta merenungkan ketekunan. Kita harus tekun menyelesaikan tugas sampai titik akhirnya. Dan salah satu tugas, walaupun sekarang mungkin karena UAS-nya sudah dekat, kan? Ujian akhir semester itu sudah dekat, maksudnya ketekunan adalah ketekunan sampai menyelesaikan semua tugas dengan baik, benar? Dan kenapa kita menyelesaikan semua tugas dengan baik? Karena kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai orang yang dididik, okay, kita harus mempersembahkan studi kita kepada Tuhan. Dan itu harus dijalankan dengan ketekunan sampai kita menyelesaikannya dengan baik. Sama dengan kehidupan kita ini. Itu harus diselesaikan dengan baik. Dan menyelesaikan kehidupan ini dengan baik adalah masuk ke surga. Walaupun kita orang yang sangat kaya dan sangat sukses di dalam kehidupan ini, tapi akhirnya kita tidak ke surga, dan paling tidak kita tidak ke api penyucian. Karena semua orang yang masuk di dalam api penyucian pasti setelah itu masuk ke surga, benar? Nah, yang tempat lain itu yang masuk ke sana tidak keluar lagi. Itu masalahnya. Oke, lalu yang terpenting adalah kita masuk ke surga. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Di dalam Injil hari Minggu besok, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagus sekali, benar. Memberi kita harapan dan memberi kita alasan untuk terus hidup.
dan menjalankan kehidupan ini dengan baik karena ada alasan seperti ini. Akhirnya kita harus masuk ke surga. Dan seperti yang diajari oleh Santo Jose Maria, semuanya harus diselesaikan dengan baik, khusus pekerjaan kita di dalam profesi, supaya itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu menggambarkan ketekunan kita juga di dalam kehidupan berkeutamaan, benar? Karena hanya orang yang berkeutamaan yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan juga dengan intensi atau tujuan yang baik. Dia tidak hanya melaksanakan tugas itu bagi dirinya sendiri, oleh keuntungannya sendiri, melainkan dia memikirkan orang lain juga. Kata mereka, ada artikel sekarang tentang bagaimana kita bisa survive yang lockdown ini, benar? Karena itu ada akibat psikologisnya, konsekuensi. Sehingga ada beberapa orang yang bisa jadi pesimis, stres, dan depresi. Apa solusinya? Dan yang disarankan di dalam artikel itu adalah membantu orang lain. Membantu orang lain. Kenapa? Karena kalau kita seperti yang dikatakan oleh Santo Jose Maria, kalau kita selalu memikirkan diri dan pikiran kita selalu berpusat atas diri kita sendiri, memang kita depres, benar? Apa yang kita akan melihat di dalam diri kita? Apakah kesempurnaan? Apakah kita sudah orang kudus? Apakah kita sudah melaksanakan semuanya dengan baik? Belum. Tapi, kalau kita membantu orang lain, pikiran kita itu pindah, ya. Attentionnya itu, perhatiannya itu pindah dari diri kita kepada orang lain. Dan kalau kita sudah tidak memikirkan diri, maka kita bahagia. Semua yang mengkhawatirkan kita hilang. Semua yang menggelisahkan kita hilang. Oleh karena itu, lagi Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk menempatkan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita kepada yang di atas. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku, katanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah kami, siap untuk melaksanakan kehendak-Mu. Karena dengan melaksanakan kehendak-Mu, kami sudah berhenti memikirkan diri dan mulai memikirkan Engkau yang paling baik, yang paling manis, yang paling menghibur, dan memikirkan orang lain, di mana kita bisa menemukan dirimu. Karena semua saudara-saudariku itu adalah citra Allah dan mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Surga, itu yang terpenting. Apa yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik tentang surga? Katanya di Katekismus Gereja Katolik di dalam nomor 1023, orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Yang mati dalam rahmat. Rahmat itu adalah rahmat pengudusan. Kita menerima banyak rahmat dari Tuhan, tapi yang paling dasar, yang maksudnya adalah kehidupan dalam Kristus, yang mendukung semua yang lain. Itu seperti kehidupan biologis kita. Kita harus punya kehidupan biologis
supaya kita bisa bertumbuh. Oke, kalau organismenya sudah mati, tidak bisa bertumbuh. Kita harus punya kehidupan biologis supaya ada reproduksi, benar? Karena kalau organismenya sudah mati, tidak bisa reproduksi, kecuali kalau ada alatnya, ya, seperti fertilisasi in vitro. Tapi tanpa organisme yang hidup, tidak ada reproduksi. Dan juga kita tidak bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan oleh organisme itu, lari, memburu, kalau manusia berpikir, ya, uh, membuat berpikir itu dilaksanakan oleh jiwa sendiri. Tapi yang maksudnya kalkulasi, semua itu yang berhubungan dengan badan. Uh, Kalau kehidupan biologis tidak ada, semuanya itu hilang bersama kehidupan biologis. Oke, nah kalau kita uh, ya, melihat ramat, ramat yang sama dengan kehidupan biologis di dalam ramat adalah ramat pengudusan. Itu harus ada supaya ada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Maka katanya Katekismus Gereja Katolik, orang yang mati dalam ramat, dia bisa hidup selama-lamanya bersama Kristus. Itu harus ada. Itu hilang kalau ada dosa berat. Dan itu hidup lagi kalau kita mengaku dosa. Ramat pengudusan hilang kalau ada dosa berat, karena dosa berat itu begitu berat yang itu disebut mortal, kan? Ada istilahnya di dalam ajaran gereja yang mortal sin dengan bahasa Inggris, kan? Mortal maksudnya itu membunuh, kan? Dosa yang membunuh. Yang mortal sin itu kalau dilaksanakan dengan sengaja membunuh jiwa kita, kehidupan di dalam Kristus di dalam diri kita, maka mati. Orang yang mati secara biologis, tapi tetap punya ramat itu, katanya Gereja Katolik, dia hidup selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Apa maksudnya apa akibatnya memiliki ramat itu? Ada persahabatan Allah yang disebut juga di dalam Katekismus Gereja Katolik, dan dia disucikan sepenuhnya. Itu sudah penuh penyucikannya, dia masuk ke surga. Yang belum sepenuhnya, tapi tidak ada dosa berat, maksudnya ramat pengudusan ada, dibersihkan dulu di dalam api penyucian, baru dia masuk ke surga. Tapi pasti dia akan masuk ke surga. Maka dua tempat itu bagus, karena akhirnya kita masuk ke surga. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya. Sudah tidak berubah wajah spiritualnya. Sudah mirip Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, berhadap-hadapan dari muka ke muka, katanya Katekismus Gereja Katolik. Wah, enak sekali. Hasil, hadiah dari keteguhan kita, benar? Ketekunan kita di dalam usaha untuk menjadi orang kudus. Dan termasuk ketekunan ini adalah ketekunan untuk menjalankan semua kewajiban kita di dalam dunia ini. Kewajiban kita terhadap Allah, yaitu semua kewajiban religius, dan juga kewajiban kita terhadap sesama, terhadap masyarakat. Karena itu juga apa yang kewajiban kita terhadap sesama dan masyarakat, itu juga kewajiban kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena sesama kita itu adalah citra Allah. Oleh karena itu, studi itu yang kita harus menyelesaikan dengan baik, termasuk jalan untuk menyucikan diri. Itu sudah dijelaskan oleh Santo Josemaria, kan?
Itu termasuk jalan untuk menyucikan diri. Kami mendefinisikan berkat wewenang apostolik, katanya Benediktus ke-12, bukan 16, ke-12. Kami mendefinisikan berkat wewenang apostolik bahwa menurut penetapan Allah yang umum, jiwa-jiwa semua orang kudus dan umat beriman yang lain yang mati sesudah menerima pembaptisan suci Kristus, kalau mereka memang tidak memerlukan suatu penyucian ketika mereka mati, yaitu tidak perlu dibersihkan di dalam api penyucian, atau kalaupun ada sesuatu yang harus disucikan atau akan disucikan ketika mereka disucikan setelah mati, sudah sebelum mereka mengenakan kembali tubuhnya, dan sebelum pengadilan umum, sebelum akhir zaman, sesudah kenaikan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke surga, sudah berada dan akan berada di surga, dalam kerajaan surga dan firdaus surgawi bersama Kristus. Itu adalah surga. Jalan menuju ke surga adalah ketekunan di dalam usaha untuk menjadi orang kudus, dan ketekunan di dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus, katanya Katekismus Gereja Katolik di dalam 1024. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus. Kehidupan itu yang sempurna bersama semua orang itu, Allah Tritunggal, perawan Maria, semua malaikat dan orang kudus, itu adalah surga. Hidup bersama mereka. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia, keadaan bahagia tertinggi dan definitif. Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Kaum terpilih hidup di dalam Dia, mempertahankan dan lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri. Indah, kan? Penjelasannya Katekismus Gereja Katolik. Ketekunan di dalam usaha untuk menjadi orang kudus. Ketekunan di dalam kewajiban kita sehari-hari. Dan hadiahnya adalah sangat bagus. Dan itu bukan soal sukses kita di dalam dunia ini. Ini sukses di dalam kehidupan sendiri, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita harus sukses. Ada cerita dari Santo Alfonsus Maria de Liguori tentang seorang superior Ordo Jesuit. Okay? Maka itu diceritakan oleh orang superior Jesuit juga yang masih hidup. Yang pertama itu sudah mati. Maka menurut superior itu di dalam Ordo Jesuit, yang mati itu menampakkan diri kepada dia. Dan dia menceritakan beberapa hal tentang surga. Dan itu terjadi setelah Filipus II, yang dulu Raja Spanyol, sudah mati. Maka Filipus II itu sudah dia ke surga menurut superior Jesuit itu. Si Filipus II itu adalah raja ketika Filipina itu ditemukan oleh orang-orang Spanyol. Oleh karena itu, namanya Filipina adalah Filipina. Karena itu, pulau-pulau dari Filipus, maka Filipina. Pulau-pulau yang dimiliki oleh Filipus, yaitu
Filipus kedua, Raja Spanyol pada waktu itu. Oke, katanya superior itu yang menempatkan diri kepada superior lain, Yesuit. Sekarang saya di surga, katanya. Aku di surga, katanya kepada temannya itu. Dan si Filipus kedua, Raja Spanyol, juga ada di surga, katanya. Kami berdua, ya sangat bahagia di sini. Tapi ada perbedaan. Kebahagiaanku itu lebih besar daripada kebahagiaannya Filipus kedua. Itu tidak seperti yang keadaan kita di dalam dunia, kan? Karena di dalam dunia, dia raja. Maka kehidupannya itu ya lumayan mewah, kan? Dan aku karena superior Yesuit, ya miskin, kan? Dan dulu dia yang sangat tinggi dan aku yang sangat rendah. Sekarang di sini aku yang sangat tinggi dan dia yang sangat rendah. Tapi walaupun begitu, ya kami berdua sangat bahagia. Tidak ada yang kurang, puas kedua-duanya. Maka yang terpenting adalah datang. Yang terpenting adalah kita bisa masuk ke surga. Dan solusinya adalah ketekunan di dalam kehidupan spiritual dan kehidupan sehari-hari. Hal itu yang orang-orang penting di dunia ini menjadi lebih rendah di surga, tidak ada masalah. Itu pernah ditanya oleh Teresia dari anak Yesus kepada kakaknya, kakak perempuannya. Karena kakak perempuannya yang mengajarkan kepada Teresia dari anak Yesus katekismusnya. Dan suatu hari dia tanya kepada kakaknya itu. Lalu bagaimana itu? Karena si ayah, si Teresia dari anak Yesus itu selalu merasa bahwa ayahnya itu orang kudus. Katanya, si ayah itu penuh dengan rahmat. Dan aku, ya, sangat kecil. Apakah dia akan lebih bahagia di surga daripada saya? Dan si kakak itu, kakaknya Teresia dari anak Yesus, mengeluarkan gelasnya ayah dan gelasnya si Teresia dari anak Yesus. Ya, yang gelasnya itu, gelas air itu dari ayahnya besar, tapi yang dipakai oleh Teresia dari anak Yesus kecil. Oke. Dan setelah itu diisi dengan air kedua-duanya sampai penuh. Dan kakaknya itu tanya kepada Teresia dari anak Yesus, Teresia, yang mana yang penuh? Kedua-duanya, katanya Teresia dari anak Yesus. Oh, itu seperti surga. Ada yang besar, ada yang kecil, kedua-duanya penuh. Maka semuanya itu puas. Yang terpenting adalah masuk ke surga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ketekunan di dalam kehidupan rohani, ketekunan di dalam kewajiban tiap hari. Itu yang dua frase itu tidak disebut oleh Tuhan Yesus Kristus, disebut oleh saya. Tapi memang benar, kan? Karena itu jalannya. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria sudah ada di sana. Dan dia di dalam ketekunannya, di dalam kehidupan rohani,
engkau bisa masuk, ya Bunda. Bantulah kami untuk masuk. Supaya dengan ketekunan atau berusaha kami untuk tetap tekun, kami punya lebih banyak harapan untuk masuk ke surga. Aku bersyukur kepadamu, ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda ko yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.